Maka kemudian ulama-ulama di belakang hari, sebenarnya kita pun bisa mi'raj. Oh, gitu katanya. Bagaimana caranya? Dengan sholat itu sendiri. Jadi seakan-akan Allah memberikan paket syariat berupa sholat itu untuk dipakai oleh umatnya, oleh kita ini untuk mi'raj. Sehingga ada istilah as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu merupakan mi'rajnya orang beriman. Apa maksudnya? Kalau kita ingin berhadapan dengan Allah, kalau kita ingin ketemu Allah, kalau kita ingin ngomong dengan Allah dengan berhadapan-hadapan, itu bisa dilakukan dengan sholat. Itu maksudnya. Nah, karena itu maka kemudian Allah juga menjamin sholat ini bisa dipakai untuk sarana minta tolong kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul adzim. Para jamaah, Bapak Ibu yang saya hormati, kita bersyukur pagi ini masih mendapatkan kesehatan lahir, insya Allah juga batin, dan kita bisa memanfaatkannya untuk kegiatan yang baik, yakni mengkaji bersama-sama di pagi ini. Para jamaah, kita saat ini masih berada di bulan Rajab, dan kalau kita lihat kalendernya tanggal 26 Rajab, 26 Januari bersamaan ya. Kalau kita membaca buku-buku sejarah, maka kebanyakan meyakini bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Ya, namanya catatan sejarah ya, kadang-kadang ada selisih satu dengan lain. Tapi yang disepakati oleh banyak pihak yaitu tanggal 27 Rajab. Para jamaah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi pada tahun 621 Masehi atau tahun 10 kenabian. Yang dimaksud 10 kenabian itu maksudnya adalah Nabi sudah 10 tahun diangkat menjadi Rasul. Ya, dalam catatan sejarah juga Nabi menjadi Rasul itu umur 40. Nah, dengan 10 kenabian berarti peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada saat Nabi berusia
50 tahun. 621 peristiwanya, beliau lahir tahun 571. Jadi pas 50 tahun. Bapak Ibu yang saya hormati, yang bikin masalah atau bahkan kemudian menghebohkan peristiwa ini adalah Nabi dikatakan, diceritakan melaksanakan atau menempuh perjalanan di suatu malam itu hanya hitungan beberapa jam. Hanya hitungan beberapa jam. Padahal jarak ditempuh itu Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, jaraknya 1239 kilo. Itu kalau lurus, kalau belok-belok 1454 kilo. Jadi 200 kilo sendiri. Belok-belok. Dalam bahasa Jawa ngerek ya, ngerek. Katakanlah 1000 km lebih jauh dari sini Jakarta. Lah, pada saat itu hukum atau pengetahuan yang menyatakan tidak mungkin peristiwa itu terjadi. Bagaimana mungkin jarak yang 1000 km lebih ditempuh hanya beberapa jam? Itu mustahil untuk ukuran manusia, untuk hukum manusia. Lah, pada saat itu ada catatan di sini. Dengan jarak 1239 kilo atau bahkan 1494 kilo ini ditempuh dengan kendaraan sepeda motor ya. Ini membutuhkan 15,5 jam. Kalau pesawat hanya 2 jam, ya 2 jam setengah. Tapi saat itu kendaraan kan baru berupa onta atau kuda. Kalau menggunakan ukuran saat itu, mestinya ditempuh dalam waktu 40 hari atau 1 bulan setengah. Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina 1,5 bulan, atau di situ disebut 40 hari. Nah, karena pengetahuan manusia seperti ini yang ditempuh sekitar 40 hari, kok kemudian diceritakan hanya semalam, hanya beberapa saat di malam hari. Maka ukuran umum, pengetahuan umum menolak berita itu, menolak bahwa Nabi menjalani Isra Mi'raj itu ditolak. Apalagi bagi orang-orang yang nggak suka pada Nabi, maka berita kemudian digoreng-goreng, digoreng-goreng untuk menjelaskan, untuk menguatkan bahwa Nabi itu bohong, begitu kan? Nabi itu bohong kata mereka. Yang akhirnya di antara mereka, bahkan para sahabat itu mungkin juga ada yang goyang itu imannya itu. Ya apa iki? Kok ada berita kayak gini? Akhirnya sahabat-sahabat datang kepada Abu Bakar. Kepada Abu Bakar yang dianggap orang yang sangat dihormati di antara sahabat itu, ditanyakan, "Wahai Abu Bakar, panjenengan percaya tak peristiwa yang katanya Nabi beberapa malam menempuh perjalanan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina?" Nah, yang menarik jawaban Abu Bakar adalah, jangankan berita seperti itu, yang lebih heboh, yang lebih aneh dari itu, aku percaya. Aku percaya. Loh, kenapa? Karena Muhammad Rasulullah itu tidak pernah berbohong selama hidupnya, tidak pernah berbohong. Nah, itu juga nanti bisa masuk akal itu. Selama hidupnya nggak pernah bohong, kok kemudian bohong kan? Nah, itu aneh. Itu jawaban Abu Bakar. Karena itu maka Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq, yang membenarkan peristiwa yang aneh itu. Para jamaah, sebenarnya
Kalau kita menggunakan pendekatan lain, kita bisa memahami juga sabda Abu Bakar. Jadi jangan menggunakan pendekatan akal biasa atau pengetahuan yang berkembang saat itu, tidak mungkin. Seandainya cerita itu sekarang, kita langsung percaya. Enggak, biasa saja, 2,5 jam sampai sekarang. Tapi peristiwa ini pada masa itu yang rata-rata ditempuh dalam waktu 40 hari untuk perjalanan sekali jalan dari Mekah ke Palestina. Nah, kemudian para ahli tafsir, ini pendekatannya ahli tafsir, membaca ayat itu. Subhan, Maha Suci Allah, alladzi, yang asra, memperjalankan, biabdihi, hambanya, lailan, di suatu malam, minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram yang ada di Mekah itu, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa Palestina. Nah, menurut ahli bahasa, kalimat itu Allah yang asra, Allah yang memperjalankan, bukan Nabi yang jalan sendiri, tidak. Wis aku tak dolan rek nang rono, bukan. Nabi yang diperjalankan. Sehingga satu bukan berlaku hukum Nabi manusia, tapi berlaku hukum Allah. Kalau hukum Nabi sebagai manusia mustahil menempuh perjalanan yang jauh seperti itu hanya beberapa jam di suatu malam. Tapi kalau hukum Allah, apapun bisa terjadi. Jadi asra biabdihi di situ artinya Allah yang memperjalankan. Nah, ini kemudian orang-orang tua kita membuat cerita yang menarik dan sangat masuk akal untuk supaya kita juga ikut percaya peristiwa Isra Mi'raj itu. Apa itu? Ketika kita menggunakan baju seperti ini, tiba-tiba seekor semut nempel, ya toh? Kemudian kita pergi ke Jakarta, kan hanya hitungan 1,5 jam ya sampai. Nanti di sana makan-makan siang di Jakarta sana, sore kembali lagi ke sini lagi. Kalau hukum manusia sangat masuk akal, biasa saja ke Jakarta bisa PP dalam 1 hari, biasa saja. Tapi semutnya cerita, aku tadi diajak bosku pergi ke Jakarta, disuruh lihat ini itu, mau ke Masjid Istiqlal segala macam. Kira-kira temannya percaya enggak itu? Enggak percaya kalau dia sendiri yang berangkat. Tapi ketika dia bilang aku diajak bosku, lalu percaya. Begitulah kira-kira Nabi Muhammad SAW itu kalau menggunakan ukuran atau pengetahuan manusia tidak masuk akal. Tapi kalau itu adalah Allah yang memperjalankan, sangat masuk akal. Karena Allah itu maha berkuasa atas segalanya. Begitu cerita. Nah, para jamaah, yang menjadi hal yang sangat penting adalah latar belakang apa kok Nabi kemudian diajak jalan-jalan itu. Nah, rupanya ada 2 peristiwa yang melatar belakangi Nabi di Isra Mi'rajkan itu. Intinya Nabi dihibur. Jadi sebelumnya Nabi mengalami duka cita yang sangat mendalam. Dimulai dari wafatnya Abu Thalib, paman Nabi yang sangat baik, yang sangat berjasa, yang sangat dirasakan perlindungannya. Ya. Mari kita kembali ke cerita atau sejarah Nabi. Beliau ketika lahir pada tahun 571 masa itu dalam keadaan sudah yatim, lahir langsung yatim.
karena bapaknya sudah wafat lebih dulu ketika beliau di kandungan ibunya. Nah, kemudian yang mengasuh, yang merawat ibunya yang bernama Aminah. Nah, orang Jawa menyebut Siti Aminah. Nah, Siti itu bagus loh, dari kata Sayyidati, nyonyaku, ya, nyonya besar lah kalau ya, Sayyidati, disingkat Siti, Siti Aminah. Pokoknya perempuan-perempuan itu mesti disebut Siti-Siti gitu kan. Nanti ada Siti Aminah, Siti Khajidah, Siti Zainab, semuanya Siti. Lah kita tidak tahu asal usulnya, ternyata dari kata Sayyidati itu. Nah, ibunya ini, Siti Aminah ini, mengasuhnya hanya waktu 6 tahun, karena kemudian setelah itu beliau wafat, sehingga praktis usia 6 tahun dalam keadaan yatim piatu. Kita bisa bayangkan ya bagaimana kondisi anak yang 6 tahun sudah tak beribu, tak berbapak, yatim piatu. Maka pengasuhan dilanjutkan oleh kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Nah, Abdul Muttalib ini kakek yang sangat sayang dan senang sekali dengan sang cucu ini. Ada sebuah kisah menarik saya ceritakan di sini berdasarkan buku As-Sirah An-Nabawiyah karangan Dr. Mustafa As-Sibai. Jadi Abdul Muttalib sang kakek ini adalah tokoh masyarakat Quraisy. Mungkin kita boleh menyebut untuk gambaran itu semacam kepala suku. Semacam kepala suku. Kalau di sini ya mungkin Pak Camat atau Pak Bupati gitulah kira-kira negerinya. Nah, Abdul Muttalib ini di rumahnya ada ruangan khusus. Mungkin kita bisa nengok beberapa ya apa itu ketua PCM sindrom di kantor, omahe tinggu kantor. Ada ruangan khusus untuk semacam ruang kerja beliau, ruang spesial untuk beliau, dan ruang itu tidak boleh dimasuki siapapun, anak-anaknya pun tidak diizinkan ya, kecuali apa begitu. Pokoknya hanya untuk beliau yang boleh masuk. Suatu ketika Muhammad masih kecil, ingat usia berapa tadi? 7, 8, 6 ke 8, masih anak-anak, masih mulai mau masuk SD ya, atau TK besar ya. Beliau ini masih kecil ini, masih ya anak-anak TK ya, masuk ke ruangan Abdul Muttalib ini. Maka ketahuan anak-anak Abdul Muttalib atau pamannya, berarti kan pamannya. Apa yang dilakukan mereka? Marah. Dalam bahasa Jawa metai, dipetai. Hei, aja rono rek, aja mlebu gak oleh. Iku kanggo abah kita, abah kita Abdul Muttalib itu. Muhammad ya kaget, masa gak oleh kan gitu kira-kira ya. Nah, suasana gaduh atau ramai itu kemudian terdengar oleh Abdul Muttalib. Maka kemudian Abdul Muttalib nanyakan, ada apa ini? Kok rame-rame? Maka anak-anaknya cerita, ini loh Pak, Muhammad itu loh masuk ke ruangan panjenengan, kan tidak boleh itu. Ya, aturannya memang tidak boleh siapapun. Nah, yang menarik saat itu Mbah Abdul Muttalib mengatakan, oh itu toh untuk cucuku yang satu ini saya izinkan. Loh kok begitu? Wah, diceritakan dalam buku itu sempat mengucap, ini calon orang besar yang akan datang. Saya tidak tahu sumbernya dari mana Abdul Muttalib itu. Kok tahu bahwa dia calon orang besar? Mungkin, ini bukan saya, Abdul Muttalib membaca buku-buku yang lain bahwa kelak akan hadir seorang pemimpin besar dengan kriteria A, B, C, D. Nah, itu sudah mulai ada tanda-tanda di situ kira-kira. Wallahu a'lam ya.
Nah, di buku itu nggak disebutkan alasannya apa. Yang jelas Abdul Muthalib mengatakan ini diizinkan karena memang spesial. Insya Allah kelak akan jadi orang besar. Begitu kata Abdul Muthalib. Nah, rupanya kasih sayang beliau ini hanya bisa ditumpahkan, bisa diberikan hanya 2 tahun. Karena setelah itu beliau wafat juga, Abdul Muthalib ini hanya 2 tahun. Nah, setelah itulah maka sang paman yang bernama Abu Thalib merawatnya. Saat itu Abu Thalib kira-kira usianya 40 tahun. Nabi usia 8 tahun. Perkiraannya di situ. Nah, apa yang terjadi kemudian? Abu Thalib ini melanjutkan bapaknya. Posisinya juga. Jadi kalau tadi kepala suku adalah Abdul Muthalib, dilanjutkan oleh Abu Thalib. Posisi yang sangat strategis ini menjadikan Nabi Muhammad mudah melakukan apa saja. Karena apa? Dapat backingan dari penguasa. Dapat backingan dari penguasa. Ya, orang penting lah ya kalau kok gak ada penguasa ya. Nah, Abu Thalib ini begitu sangat perhatiannya kepada Muhammad mulai remaja ini. Sejak usia 12 tahun udah diajak jalan-jalan sampai jauh. Saat itu ke negeri Syam. Negeri Syam. Negeri Syam itu sekarang ya ada Syria, Jordan, termasuk Palestina itu termasuk negeri Syam. Jadi luas sekali. Sekarang terpecah-pecah menjadi negara-negara bangsa itu ya. Nah, dengan begitu otomatis Nabi Muhammad sejak kecil diberikan pengalaman, wawasan, pengetahuan tentang bisnis, tentang usaha dan lain sebagainya. Nah, yang demikian itu terus dilakukan Abu Thalib bahkan sampai Nabi nanti usia 40 tahun ketika dapat wahyu, ya kan? Lalu Nabi kemudian mulai berdakwah, Abu Thalib terus masih mendampinginya. Ya, masih menganggap sebagai anak asuhnya. Hingga suatu ketika pernah terjadi antara Nabi dengan Abu Thalib ini. Karena banyak masukan dari sana sini, banyak protes dari tokoh-tokoh masyarakat. Protesnya itu adalah Muhammad ini yang mengaku sebagai Nabi Rasul itu kan mulai berdakwah sana kemari itu. Mereka para tokoh merasa terancam posisinya. Datanglah ke Abu Thalib, kawan langsung ngamuk nang Muhammad nggak berani. Minta tolong agar Abu Thalib menasihati Nabi Muhammad agar menghentikan dakwahnya. Maka suatu saat dipanggillah Nabi Muhammad itu di hadapan Abu Thalib dengan panggilan dan ya sebutan yang sangat baik. Wahai Ananda, aku dapat masukan dari beberapa tokoh masyarakat sini yang intinya agar sampeyan tidak lagi mendakwahkan Islam ini pada mereka. Mereka merasa gelisah, mereka merasa resah, merasa terganggu oleh kegiatan sampeyan. Bagaimana menurut pendapatmu? Saat itu Nabi marah. Mungkin ya agak mewakili kalimat itu, marah, tapi bukan marah kepada Abu Thalib, marah kepada keadaan, marah kepada protes orang-orang tadi itu. Ya, sehingga mungkin kemarahan itu yang agak tinggi, badannya bergetar itu kan. Terus lalu ngomong juga ada getaran-getaran semacam itu. Lalu mengatakan, wahai paman, dengan sungguh-sungguh tapi tetap sopan ya ngomongnya, wahai paman, tapi dengan nada tadi marah campur menangis itu, wahai paman, andaikan mereka itu meletakkan matahari di tangan kananku dan juga rembulan di tangan kiriku dengan maksud agar ku berhenti dari dakwah ini, wahai paman, tidak akan. Terus tambah menangis gitu.
Nah saat itu Abu Thalib rupanya terenyuh ya, lalu empatinya semakin tinggi, lalu didekati dan dirangkul. Baiklah Ananda, jangan khawatir, ayahanda atau pamanda ini akan selalu melindungimu. Begitulah posisi Abu Thalib sangat strategis. Nah, mendapatkan dekapan seperti itu, Nabi yang tadinya hampir merasa tak punya kekuatan ya, tumbuh lagi kekuatan ya secara mental ya. Karena apa? Dapat dukungan dari paman itu. Nah, kita bisa bayangkan orang dalam posisi seperti Abu Thalib ini yang sejak Nabi umur 8 tahun sampai umur 50 tahun terus mendampingi, mengawal untuk kepentingan gerakan-gerakan dakwahnya, tiba-tiba meninggal dunia. Maka sungguh Nabi merasa sangat kehilangan, sangat berduka, sangat bersedih. Nah, ada catatan lain yang mengatakan yang membuat Nabi semakin sedih, ada lagi peristiwa ketika Abu Thalib mengalami sakaratul maut. Saudaranya, yaitu paman Nabi itu datang juga ingin mengantar supaya wafatnya itu sesuai dengan keyakinan mereka, sehingga mungkin sesuatu dramatis terjadi ya. Nabi juga ingin bagaimana dia wafat dalam keadaan bertauhid. Paman lain menghendaki ya seperti mereka keyakinannya, dan saat itu Nabi kalah, sehingga wafatnya Abu Thalib itu ditengarai, tanda petik, tidak dalam keadaan bertauhid. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang membuat Nabi semakin sedih. Bagaimana ini, kira-kira begitu ya. Orang selama ini sudah baik kepada diriku, mendampingi aku, mengawalku, melindungi aku sejak aku usia 8 tahun sampai gini, umur 50-an tadi itu. Dan aku berusaha untuk agar dia wafat dalam keadaan beriman, kemudian tidak berhasil, jadi merasa gagal gitu kan. Itu Nabi menjadi semakin sedih lagi. Tetapi Allah kemudian menjelaskan, wahai Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Wahai Muhammad, membuat orang beriman itu bukan tugasmu. Itu otoritasnya Allah, otoritasku. Otoritas Allah, bukan kamu. Tugasmu hanya berdakwah saja. Orang beriman atau tidak, itu bukan tugasmu. Ya, lakukanlah apa yang bisa kamu lakukan, lalu menjadikan orang dapat hidayah, menjadi beriman, itu Allah yang punya otoritas. Nah, pernyataan itu buat Nabi agak lega gitu. Jadi kegelisahan itu mulai berkurang. Para jamaah, hitungan 3 hari kemudian, ini di bulan Ramadan, istrinya wafat. Siti Khadijah ini, saya sebut lagi Siti Khadijah, wafat. Dalam catatan sejarah, Khadijah menjadi istri beliau ini selama 25 tahun. Ingat, beliau menikah dengan Khadijah masih usia 25 tahun, Khadijah usia 40 tahun, selisih 15 tahun. Jadi ketika peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi usia 50, berarti Khadijah meninggal dalam usia 65 tahun. Lumayan. Nah, para jamaah, apa istimewanya Khadijah bagi Nabi? Sangat istimewa. Karena dalam catatan sejarah, ketika Nabi beristri dengan Siti Khadijah ini, hanya satu istrinya itu, hanya satu. Selama 25 tahun hanya satu istrinya, hanya Khadijah ini. Loh, kenapa? Cukuplah, kira-kira begitu. Masalahnya udah cukup lah, karena sangat mumpuni
namanya Siti Khadijah ini untuk menjadi istri beliau. Masih ingat ceritanya itu ketika awal-awal menikah itu, Khadijah kan termasuk konglomerat itu, orang yang kaya raya, sehingga kegiatan dakwah Nabi di awal-awal itu ya sangat didukung oleh Khadijah ini. Makanya Nabi kan juga pedagang, melanjutkan usaha Khadijah itu. Ketika Nabi terangkat jadi Rasul, usianya berapa waktu itu? 40 tahun, Khadijah usia 55 kan. Nah, pada saat itu. Jadi salah satu yang melancarkan dakwah Nabi adalah Khadijah ini dengan hartanya. Bukan hanya itu, bagi sejarawan lain lihat sisi lain, bahwa ketika Nabi mengalami berbagai problema, misalnya ketika perang kan, ya namanya perang kan, stres itu terus akan terjadi kepada siapapun yang menghadapi musuh itu. Ketika pulang ketemu Siti Khadijah itu, posisi Khadijah itu berusaha untuk mendinginkan suasana hati beliau, sehingga Nabi benar-benar merasa sesuatu sekali posisi atau kondisi Khadijah ini. Begitulah, bahkan ketika Nabi awal-awal menerima wahyu dulu itu, Nabi kan diceritakan menggigil, ketakutan ketika pertama ketemu malaikat Jibril itu. Nah itu begitu pulang ke rumah, Khadijah yang menenangkan. Tidak usah khawatir, itu menunjukkan panjenengan itu orang istimewa, orang yang sangat mulia, sehingga tidak mungkin Allah marah ke panjenengan. Pokoknya indah-indah kalimat itu diungkapkan di depan Nabi, dan Nabi semakin tenang, semakin tenang. Itulah sebabnya maka Siti Khadijah ini posisinya sangat strategis, mungkin bahasa lainnya itu tak tergantikan. Makanya selama masih ada beliau, cukuplah satu istri itu. Nah, ternyata pada tahun itu 621 beliau juga wafat dalam waktu yang berdekatan dengan sang paman tadi wafat. Sehingga bertumpuk-tumpuk, bertubi-tubi ya musibah yang diterima oleh beliau, sehingga para sejarawan terutama yang ahli tarikh Islam itu menyebutnya tahun itu dengan tahun duka cita atau Amul Husni, tahun duka cita. Kok sampai ada ya catatan begitu ya? Kalau kita nengok tokoh kita misalnya Sudirman, tidak ada tahun duka cita, tidak ada. Tapi ini ada spesial, juga menarik itu. Nah, ketika itulah maka kemudian Nabi tentu saja sangat bersedih, sangat berduka. Ya, akhirnya Nabi berusaha untuk menenangkan diri, ya, menenangkan hatinya. Dengan cara apa? Ini yang penting. Ketika orang dalam keadaan duka cita, sedih dengan problem macam-macam itu kan macam-macam cara orang mencari hiburan, cara orang menenangkan hati. Nabi melakukan dengan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menarik, penting untuk kita tiru. Jadi ketika ada problem ini, problem itu, cara hiburannya itu justru untuk menengatinya lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang juga Nabi. Nah, melihat ya yang dilakukan Nabi seperti itu, Allah semakin sayang. Nah, itu kira-kira dramatisnya begitu. Allah semakin sayang, dan kemudian sayang Allah itu ditunjukkan untuk menghibur, ngajak jalan-jalan. Dengan cara apa? Asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Nabi diajak rekreasi, diajak jalan-jalan dari Masjidil Haram yang ada di Mekah itu menuju ke Masjidil Aqsa Palestina. Dari sini nanti akan ya muncul syariat kita itu disunnahkan untuk jalan-jalan di dunia ini di 3 masjid. Pertama Masjidil Haram,
kedua Masjid Nabawi, ketiga Masjidil Aqsa. Siapa yang belum ke sana? Silahkan direncanakan ya, silahkan direncanakan. Jadi kalau ada peluang, kesempatan, silahkan. Jadi ada program yang hanya ke Mesir sama Palestina, ada juga program yang berumrah sambil ke sana juga ada, silahkan. Nah, tapi niatnya begitu. Jadi ada hadis yang mengatakan bahwa kita tidak ditekankan untuk melakukan jalan-jalan, ya, kecuali di 3 tempat ini. Ya, istilahnya apa ya? Di hadis Bukhari itu ya. Nah, 3 itu adalah Masjidil Haram Mekah, kedua Masjid Nabawi, dan ketiga Masjidil Aqsa. Kelebihannya yang kita baca di hadis itu, sholat di Masjid Al-Haram itu nilainya lebih baik dibanding dengan masjid lain, dengan kelebihan 100.000. Jadi kita sholat di sini duha 2 rakaat, dibanding di sana duha sampai 100.000 kali di sini. Itu yang Al-Haram. Kemudian turun yang di Nabawi itu 1000 kali. Lalu di Al-Aqsa ada mengatakan 500, nurun lagi. Ada hadis khusus, siapapun yang datang ke Al-Aqsa jangan lupa sholat. Ada hadis khusus itu, karena ada keistimewaan itu. Nah, silakan nanti dirancang sesuai dengan keadaan masing-masing. Nah, para jamaah, Nabi diajak jalan-jalan dari masjid ke masjid, intinya dengan di situ. Secara umum dapat kita pelajari bahwa peristiwa itu terjadi di malam hari, kemudian pakai kendaraan ya, pakai kendaraan apa namanya, buruk. Saya merenungkan ya, ini untuk membantu pengetahuan orang awam. Ya apa carane rono iku? Nah, dengan ada buruk, ya terbang kan gitu, kira-kira gitu. Allah alam ya. Karena tidak mudah memahami yang sesungguhnya itu. Jadi kita pakai pendekatan iman saja. Jadi buruk digambarkan apa? Seperti kuda yang bersayap, yang bisa terbang. Sebab kalau nggak itu kan nggak bisa sampai sana. Ya, jadi ada semacam visualisasi gitu untuk menggambarkan Nabi dari Mekah ke Palestina. Nah, realnya, wallah alam, kita tidak usah tanya ke sana. Yang penting adalah dalam perjalanan itu akhirnya Nabi melanjutkan Mi'raj. Mi'raj itu naik dari Al-Aqsa, kemudian ke langit pertama 2, 3, 7, puncaknya di Sidratul Muntaha. Nah, sekedar untuk pengetahuan sedikit, di kawasan Masjidil Aqsa itu ada 2 bangunan yang penting. Banyak bangunan tapi 2 yang penting. Yang pertama Masjid Jami untuk sholat. Kira-kira hanya nampung 5.000, tidak besar. Ya jauh lah dibanding kayak Masjid Akbar itu. Masjid Akbar itu nampung sekitar 40.000. Ini hanya sekitar 5.000 sama sekarang. Kemudian bangunan yang kedua namanya Qubatus Sokhra. Ya, Baitul Maqdis. Batu Sokhra, di dalam itu ada kubah ya. Di dalamnya ada batu, itu yang diyakini Nabi pernah singgah di situ. Ya. Setelah singgah situ baru naik ke sana. Nah, 2 tempat ini dipakai kalau pas sholat semacam Jumat atau sholat hari raya. Kalau biasa saja itu di Masjid Jami tadi itu, yang kira-kira nampung 5.000. Waktu kami ke sana pas tidak banyak jamaahnya, 1-2 baris saja.
ya nggak sampai 100. Beda dengan kayak Masjid An-Nabawi, Masjid Al-Haram itu kan ribuan itu jamaahnya. Ini tidak banyak. Mengapa begitu? Kira-kira banyak orang yang ketakutan masuk situ. Kan masa perang ya. Sejak itu sudah begitu. Waktu saya masuk juga ketakutan. Waktu ngurus visa itu ketakutan di sana itu. Apalagi yang namanya tentara Israel itu terus dengan senjatanya itu di mana-mana itu. Tapi karena kita punya guide yang orang sana aman gitu. Ya sudah, kita ikut mengamankan diri, menenangkan diri. Nah, para jamaah, kalau Masjid Al-Aqsa ini dipakai untuk Jumatan atau salat Id, termasuk lapangannya, itu baru nampung sekitar 40.000. Jadi tadi hanya 5.000 menjadi sekitar 40.000. Karena memang luas, halamannya itu luas. Baik, apa intinya? Intinya adalah setelah Nabi selesai Mi'raj, maka kemudian Allah memberikan hadiah untuk beliau dan umatnya, yaitu syariat namanya sholat. Panjang ceritanya ya, dari 50 akhirnya menjadi 5 waktu dalam satu hari, satu malam, yang kita kenal mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, peristiwa ini dengan hadiah yang namanya sholat itu, maka di kemudian hari difahami oleh ulama. Kalau nanti ada umatnya seperti kita ingin Mi'raj dengan cara sholat itu. Mi'raj itu secara garis besar atau sederhananya dapat kita pahami, Nabi beraudensi dengan Allah. Nabi bertemu Allah. Nabi bertemu Allah itu ketika Mi'raj. Ya, boleh kita tambahkan bahwa tentu saja Nabi tidak secara fisik ya melihat Allah itu, karena Allah kan nggak bisa dilihat dengan pandangan mata manusia, berarti dengan pandangan khusus untuk kita ya, pakai hati kita hati. Nah karena itu maka ketika Nabi mengalami Mi'raj, Nabi bertemu dengan Allah itu, wah ulama perdebatannya panjang ya. Ini saja nih apa caranya itu kan gitu. Ya nggak usah dibahas panjang-panjang lagi. Pokoknya Nabi ketemu Allah sudah itu. Maka kemudian ulama-ulama di belakang hari, sebenarnya kita pun bisa Mi'raj. Oh gitu katanya. Bagaimana caranya? Dengan sholat itu sendiri. Jadi seakan-akan Allah memberikan paket syariat berupa sholat itu untuk dipakai oleh umatnya, oleh kita ini untuk Mi'raj. Sehingga ada istilah as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu merupakan mi'rajnya orang beriman. Apa maksudnya? Kalau kita ingin berhadapan dengan Allah, kalau kita ingin ketemu Allah, kalau kita ingin ngomong dengan Allah dengan berhadapan-hadapan, itu bisa dilakukan dengan sholat. Itu maksudnya. Nah, karena itu maka kemudian Allah juga menjamin sholat ini bisa dipakai untuk sarana minta tolong kepada Allah. Karena ada ayat yang mengatakan wasta'inu bisabri wassalat. Mintalah tolong kepada Allah dengan cara sholat. Sholat ini sarana untuk minta tolong. Dan ini kemudian dibuktikan oleh Nabi sendiri dalam hadis riwayat Tirmidzi, dikatakan idza asabahu amrun fazi'a ila shalah. Ketika Nabi dihadapkan pada satu masalah, maka Nabi kemudian segera sholat. Gitu. Nabi segera sholat. Jadi para jamaah, itu menunjukkan betapa
urgennya sholat itu. Kalau Nabi tadi mi'raj dengan cara seperti itu, ya, lah kita boleh bisa bermi'raj dengan melalui sholat itu. Ya, ini tentu saja sebuah ungkapan saja ya. Intinya adalah bagaimana kita bisa berhadapan dengan Allah. Nah, karena itu maka sholat ini kalau oleh orang umum lebih mengatakan itu kewajiban. Kata-kata kewajiban itu kemudian dirasakan sebagai beban, ya kan, berat. Oh, berat sholat itu. Tapi bagi kalangan tertentu sholat itu menjadi kebutuhan seperti makan. Kalau kita disuruh makan berat nggak? Ya enggak, malah seneng kan gitu. Malah seneng. Enti makan enti gitu. Kalangan tertentu untuk sholat itu sampai segitunya, sehingga sholat itu menjadi sesuatu yang kebutuhan. Sehingga kita mengenal ada santapan rohani, santapan jasmani. Sholat untuk rohaninya. Makanya betapa pentingnya masalah sholat ini kita diingatkan agar mementingkan masalah sholat itu. Nah, sholat itu kemudian kalau kita lihat dari sisi fikihnya, ada namanya sholat yang wajib, ada yang sunnah, ada yang boleh. Yang pokok wajib dan sunnah, ya. Nah, lalu kapan kita bisa minta tolong dengan sholat itu? Semua sholat. Tapi karena orang itu menganggap sholat yang 5 waktu itu hanya kewajiban, sehingga lebih dirasakan sebagai beban, maka orang itu butuh sholat yang lain selain 5 waktu itu. Lalu ulama menuntun dan beri nama sholat hajat. Asalnya sholat mutlak, sholat yang boleh dilakukan. Tapi ketika sholat yang boleh tadi itu digunakan untuk minta sesuatu, untuk memenuhi kebutuhan tertentu, maka diberilah label sholat mutlak tadi menjadi sholat hajat. Itu dibolehkan dan tarjih membolehkan. Ini banyak yang tidak tahu di Muhammadiyah ini. Dulu memang sempat tergantung, ya, bagaimana hukumnya sholat hajat itu. Tapi kemudian pada tahun 2018 ulama tarjih menetapkan termasuk yang disunnahkan sholat hajat ini. Ya, intinya begitu. Jadi kita bisa memanfaatkannya untuk kepentingan kita sendiri, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, Nabi seringkali ya menunjukkan di hadapan sahabat-sahabatnya itu kalau ada masalah sholat, kalau ada masalah sholat. Sehingga Nabi benar-benar menjadikan sholat itu sebagai sarana untuk mendapatkan solusi. Persoalannya, kita bisa nggak seperti itu? Atau dengan kata lain, apakah itu juga berlaku bagi kita? Sholat sebagai sarana untuk mendapatkan solusi. Para jamaah, jawabannya bisa, harus bisa. Allah sendiri mengatakan wasta'inu bisabri wassalah, mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dhisik, aja kesusu, lalu salat. Nah, saya ingin cerita para jamaah pengalaman pribadi ya. Belum lama pada bulan September yang lalu saya akan dapat tugas atau dapat kesempatan ya diperjalankan dari Surabaya ke Cina, Tiongkok itu. Nah, semuanya biaya ditanggung oleh konsulat Cina waktu itu. Ya mungkin tujuan mereka supaya kita kenal lah bagaimana Cina itu gitu ya.
Ya saya ya senang saja lah. Niat saya mengamalkan perintah Allah, siru fil ard. Jalanlah kamu di muka bumi. Itu aja yang saya pakai. Maka saya pun mau dan ke sana. Para jamaah, ada peristiwa menarik untuk memperkuat keyakinan saya tentang sholat itu. Jadi ketika sampai di Cina itu, selama 3 hari HP saya itu tidak bisa difungsikan internetnya. Tentu saya sangat terganggu ya. Komunikasi saya dengan di sini dengan di Indonesia terganggu sekali. WA pun tidak bisa ya, apalagi yang lain-lain itu ya. Maunya saya akan kirim berita ya tentang sesuatu di sana. Kemudian saya berusaha untuk sementara saya ngikut teman pakai hotspot itu bisa. Kemudian saya senang ketika berada di hotel, bahkan hotel bintang 5 itu. Karena kita ini ya tamu penting lah, kayak tamu negara gitu, walaupun bukan presiden. Tapi semuanya itu negara yang menanggung, sehingga pelayanannya itu serba istimewa. Sebagai contoh, ketika naik pesawat yang muatannya kira-kira 400 hingga 800 orang satu pesawat itu, kami berempat itu diistimewakan dari sekian banyak itu. Jadi ketika waktu yang makan itu 4 orang didulukan. 4 orang didulukan. Orang melihat-lihat kaget, kok ikut tas dikai. Saya juga heran, kok aku dewe, aku cukup dikai. Lama-lama saya baru sadar, oh ya, karena ada keterangan ini khusus makanan untuk Muslim. Cina kan terkenal babinya itu. Jadi khusus 4 yang dari Muslim Muhammadiyah, semuanya Muhammadiyah itu dikasih makan lebih dulu. Yang disiapkan ini khusus makanan halal Muslim food ya. Dan itu beberapa kali ketika naik pesawat lain juga itu. Jadi kayaknya ada info dari konsulat Cina ini, wong papa tiki perhatekno, kira-kira begitu maksudnya itu. Itu luar biasa bagi saya. Tidak pernah sepanjang hidup kayak gitu itu. Ketika haji, ketika umroh sama saja ini. Nah, begitu sampai di Cina tadi itu, HP saya nggak akan berfungsi. Maka saya berusaha nanyakan ke anak saya yang di sini, yang di Sidoarjo ini. Kebetulan saya itu ahli IT, dia sarjana teknik informatika. Tidak bisa anak saya itu. Problemnya gini loh, saya katakan, tidak bisa. Kalau anak saya mencoba mengoling temannya yang ahli, lebih ahli dari ini, tidak bisa juga. Terus saya juga pernah ada di sini orangnya, siapa tuh? Pak Mufid itu ya, yang ngurus umrah itu ya, nggak kelihatan. Itu juga sempat saya calling gimana, nggak bisa juga. Yang terakhir saya tanya ke teman Cina itu, apa boleh saya beli kartu Cina, kartu untuk HP itu? Kalau di Arab kan biasa itu. Katanya nggak bisa. Orang yang boleh pakai kartu Cina hanyalah orang yang ber-KTP Cina. Waduh, juga Israel, gak mungkin aku. Akhirnya sudah hilang. Hilang apa? Harapan. Gimana ini? Semua pihak menurut saya ya udah saya hubungi. Secara manusiawi sudah, teman sudah, keluarga sudah, orang lain sudah, bahkan Cina sendiri. Tadi saya nggak bisa. Waduh gimana? Masa selama 1 minggu saya nggak bisa leluasa menggunakan HP ini. Di setelah kemudian saya dapat ilham. Jangan khawatir. Sungguh pun di dunia ini tak seorang manusia yang bisa melakukan sesuatu untuk menolongmu. Masih ada kekuatan di atas itu. Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, kenapa tidak? Wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong pada Allah. Terus ingat Nabi tadi itu, idza asaba amr fasya ila shalah. Nabi ketika dihadapkan pada satu problem, langsung Nabi itu sholat untuk mendapatkan ilham, untuk mendapatkan petunjuk. Maka saya lakukan saat itu. Kebetulan di pagi itu saya sholat duha, gitu ceritanya. Sholat duha. Nah, dalam sholat duha itu saya isi
permintaan saya itu. Jadi saya tidak pakai khusus yang hajat itu, tapi di duha itu saya bikin hajat di situ. Di dalam sholat itu kan ada peluang-peluang untuk berdoa itu. Al-Fatihah saja kita mengenal ada kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu yang kami ini beribadah dan hanya kepadamu yang kami minta tolong. Nah, ketika saya mengucap kalimat nasta'in, minta tolong itu, saya alihkan atau saya arahkan ke HP. Ya Allah, hanya padamu kami minta tolong gimana agar HP saya bisa berfungsi internetnya. Saya arahkan ke situ. Tapi saya tetap pada Allah mintanya. Bukan kemudian saya dibingungkan oleh kemacetan HP ini lalu lupa Allah. Ini kita lapor kepada Allah. Nah, begitu juga nanti ketika sujud di dalam syariat tentang salat itu, ketika sujud kita disuruh memperbanyak doa. Fakthiru doa fi sujud. Perbanyaklah doa ketika sujud. Saya manfaatkan walaupun tidak dengan lisan, dengan hati. Ya Allah, kumohon padamu, tolonglah bagaimana caranya agar HP saya bisa berfungsi. Sholat kok ngomong HP. Lah habis ada manusia bisa. Maksud saya yang dihadapi saat itu udah diusahakan, tidak ada yang bisa. Demikian juga ketika mau salam, setelah kita membaca innaka hamidum majid, kita dibolehkan berdoa apa saja, silakan. Itu hatinya sahih. Saya manfaatkan sebelum salam itu, ketika duduk itu. Intinya, ya Allah, mohon saya diberi petunjuk bagaimana cara menghidupkan atau memfusikan habis saya. Selesai sholat 2 rakaat. 2 rakaat ya nggak tahu, mungkin 10 menit atau berapa ya, agak sedikit lama lah ya, pokoknya dimanfaatkan betul ya untuk minta pertolongan dari Allah itu. Begitu selesai, mungkin sholat itu terjadi kira-kira jam 8 pagi. Terus jam 9 atau 10 saya mencoba memegang HP. Tak coba nerek, masuk ke kaidah temenan saya. Ya, dibuka, kemudian pelan-pelan, enggak langsung enggak. Wah, itu tekanan itu. Klik yang itu, terus yang itu gitu kan ya. Terakhir yaitu jreng, langsung bisa. Oh, alhamdulillah, langsung sujud syukur sih. Sujud syukur. Apa artinya ini? Ternyata masalah HP juga bisa dimintakan tolong dari Allah. Tapi saya lebih dulu minta tolong pada orang dulu lah. Maksud masalah kita juga ke Allah kan gitu. Ke orang dulu. Ternyata ada yang bisa tadi kan. Inilah bahwa Allah itu Maha Kuasa segala-galanya, termasuk murid nongin ya iso. Yang penting ketika kita salat itu sungguh-sungguh minta ke Dia. Nah, inilah sehingga boleh kita katakan bahwa sholat itu sebenarnya bisa menjadi solusi mengatasi segala masalah. Pertanyaannya adalah sholat yang seperti apa yang bisa seperti itu? Jawabannya sholat yang khusyuk. Sholat yang khusyuk. Saya tambah 10 menit ya. Boleh ya? Libur ya. Nah, sholat yang khusyuk itu seperti apa? Karena hanya sholat yang khusyuk yang bisa dipakai untuk mendapatkan solusi. Nabi kan dikenal sangat khusyuk ketika sholat. Kalau kita nih kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang enggak kan gitu ya. Ya makanya kita sekarang belajar gimana, walaupun kadang-kadang tapi bisa khusyuk kan gitu. Jangan sampai enggak khusyuk terus kan gitu. Secara garis besar boleh saya sampaikan jadi untuk bisa khusyuk pertama kita harus ikhlas. Ikhlas ini juga angel penjelasannya ya.
Tapi intinya bahwa kita ketika menghadap kiblat itu tidak pasrah. Kita akan menghadap kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Itu ikhlas intinya. Kemudian kita harus punya ilmu cara sholat itu bagaimana agar sesuai mungkin dengan petunjuk Nabi. Ya, sesuai sunnah itu bahasa lainnya. Nah, yang ketiga ini mulai. Usahakan ketika sholat itu kita bisa merasakan kehadiran Allah di depan kita. Wah, ini angel tuh. Jadi cobalah ketika sholat itu merasakan kehadiran Allah ada di depan kita, sehingga dikatakan seakan-akan melihat Allah ada di depan kita. Itu Nabi loh yang mengatakan. Hadisnya Sahih Muslim, bahkan dikatakan ini Bukhari dan Muslim. Kata Nabi, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi ketika ibadah itu rasakan seakan-akan melihat Allah, dan jika belum bisa, ya apa sih rasanya kok bisa ya? Yakini dan sadari bahwa ketika kamu sholat itu sedang dilihat oleh Allah, dilihat oleh Allah. Itu KW2. KW1 merasakan kehadiran Allah dan melihat Allah, itu KW1. KW2 ketika itu nggak sanggup, ya yakinilah bahwa ketika itu Allah sedang memperhatikan kita. Bukhari Muslim hadisnya. Kalau kita udah bisa ke situ, insya Allah gampang khusyuk itu, gampang. Tapi kalau belum bisa itu angel. Ya makanya diusahakan, perlu dilatih. Nggak bisa langsung ke situ, nggak bisa. Ada latihannya. Abu Sangkan sampai direwangi keliling Indonesia dari hotel ke hotel latihan khusus sholat itu. Disuruh bayar 2 juta, 3 juta, 4 juta demi sholat khusus itu. Nginep di hotel, nginep mahal ya. Loh kenapa kok di hotel? Ya ada alasannya sendiri. Biar orang itu niatnya temenan dulu, wani bondo gitu. Nah, sedekah itu ya untuk kepentingan semuanya, untuk dia sendiri kan. Ya makan di hotel, tidur di hotel, mungkin diajak latihan sholat malam juga di situ, kira-kira begitu ya. Tapi saya nggak ikut. Tapi teman saya tanya, gimana? Bagus. Dia merasakan ada hasilnya. Jadi yang biasa itu hanya sholat biasa gitu, itu merasakan ya, walaupun enggak 100% ya, banyak persen itu dia bisa merasakan ketika sholat itu. Nah, nomor 3 ini penting, merasa seakan-akan melihat Allah. Yang keempat lebih penting lagi, merasa dialog dengan Allah. Loh. Jadi ketika kita sholat itu merasa sedang ngomong-ngomong dengan Allah itu, ngomong-ngomong. Ya. Ini ada hadisnya, ini hadis Muslim. Kita pernah membaca hadis itu, saya ulang lagi. Ini hadis qudsi. Nabi bersabda, Allah berfirman. Itu hadis qudsi. Jadi yang ngomong itu Allah. Pertama Nabi yang ngomong, dengarkan baik-baik, Allah berfirman. Nah, lalu firman Allah disebutkan. Apa katanya? Apabila hambaku dalam sholat membaca Al-Fatihah, yaitu membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ketika hambaku membaca itu, aku menjawab, Allah menjawab, Hamidani abdi, oh hambaku telah memuji diriku. Jadi ada dialog. Jadi jangan kita membaca begitu saja lalu seakan-akan Allah tidak menjawab, berarti nggak ada artinya. Beri kesempatan walaupun 1 detik ya, Allah menjawab. Seakan-akan tadi ya, Allah menjawab. Lalu ketika hamba membaca Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku menjawab, Athna alayya abdi, oh hambaku telah menyanjung diriku. Maliki yaumiddin, yang menguasai pada pembalasan. Aku menjawab,
fawadu ilai abdi, oh hambaku rupanya telah pasrah kepadaku. Dan ketika hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Allah menjawab, wali abdi masalah, apa yang diinginkan oleh hambaku, apa yang diminta oleh hambaku akan aku berikan, yang diminta aku kabulkan. Ya, begitulah ketika kita membaca. Makanya paling tidak ya Al-Fatihah yang 7 itu, andaikan kita nggak bisa khusyuk kabeh, di ayat ini khusyukkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya padamu kami minta, kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah. Isilah, tadi saya isi itu. Kalau punya problem masukkan di situ. Tapi jangan sampai terlalu dikuasai oleh masalah sehingga sholatnya hilang. Konsentrasi kepada Allah lepas lalu ke masalah. Masalah masukkan di situ. Istilahnya dalam bahasa adukan ini bahasa Jawa, madul. Adukan kepada Allah, ya Allah aku punya problem ini, aku minta tolong ya Allah. Ya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan dilanjutkan dalam hadis kursi itu, dan ketika hambaku membaca ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya sampai waladdallin, dijawab lagi oleh Allah, wali abdi masalah, apa yang jadi keinginan hambaku pasti akan aku berikan. Maka kita baca amin ya Allah, ya aku minta, kayak gitu. Coba bayangkan Al-Fatihah dalam sholat. Itu sebabnya maka ini satu sunnah yang wajib dilakukan orang sholat itu setiap rakaatnya. Jangan sampai tidak yang namanya Al-Fatihah itu. Jadi kalau kita sholat 2 rakaat 2 kali Al-Fatihah, 4 rakaat 4 kali Al-Fatihah, kan begitu. 11 rakaat 11 kali Al-Fatihah kita baca. Saking pentingnya bacaan ini. Makanya cobalah masing-masing kita mempertajam lagi pemahaman kita tentang Al-Fatihah ini supaya kita lebih bagus pemahamannya. Baik, jadi intinya kita merasa dialog dengan Allah itu. Kalau ini bisa kita coba, nanti akan membantu kita bisa khusyuk. Kemudian berbisik-bisik. Ini yang terakhir ya. Berbisik-bisik. Dalam sholat itu kan macam-macam bacaan. Mulai pertama kan takbiratul ihram, lalu doa iftitah, itu masih bisik-bisik semua. Karena kita nggak perlu jawaban Allah, kita cukup menginginkan Allah mendengar saja. Begitu ketika kita baca Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd, kita hanya ingin Allah mendengarkan kita. Kita rukuk baca apa, ketika sujud baca apa, dan lain-lain baca apa, kita hanya ingin Allah mendengar. Jadi seakan-akan kita berbisik di telinganya, tapi kan nggak bisa menggambarkan di mana telinganya gitu. Itu kan bahasa manusia. Jadi kita ingin ketika kita membaca bacaan itu Allah mendengar. Kalau kita bisa mengkondisikan diri kita seperti itu, itulah khusyuk ketika sholat itu. Sehingga sholat benar-benar bisa menjadi sarana komunikasi kita dengan Allah dan minta tolong kepada Allah pada saat itu. Nah, insya Allah jika ini yang bisa kita lakukan, khusyuk bisa kita tempuh, maka sholat bisa kita jadikan sarana untuk solusi menghadapi segala masalah. Insya Allah seperti itu. Baik para jamaah, rupanya lebih 13 menit di tab saja ini. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Intinya ya, mari kita jadikan bulan Rajab ini sebagai momentum untuk mempersegar ibadah sholat kita, untuk memperbaiki ibadah sholat kita. Dan kita mohon kepada Allah, semoga Allah membantu kita
untuk bisa khusyuk ketika salat. Demikian, terima kasih dan mohon maaf. Kita akhiri sama-sama dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.